Berarti tadi ya melihat realita kenapa orang lebih percaya tadi logika mistika daripada ilmu pengetahuan kan menjadi suatu permasalahan berarti ya. Suatu permasalahan Nah, kira-kira gitu apa sih yang bisa mengubahnya gitu? yang mengubahnya, yang pertama kitanya harus bersikap apa namanya, apatis sih, Apatis ya? tidak peduli dulu. Misalkan kata orang ini nih, ya tidak, ya nggak peduli gitu. Kecuali kan orang apatis itu, mereka itu bukan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, tapi mereka itu membatasi Oke. informasi yang masuk. Soalnya kalau kita terlalu banyak masuk, terlalu banyak percaya, kan pusing mana yang benar. Iya 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 Nah, benar. memfilter dulu. Bukannya kita bersikap jahat itu apatis, bukan kan, kamu mah nggak mau temenan sama kamu, bukan. Cuman kalau misalkan kayak informasi dari seorang itu jangan ditelan mentah-mentah. Berarti harus ada tadi riset, bukan riset atau ya harus ada Filter, tadi pencarian lebih pencarian. lanjut Atau ya, misalkan kalau kata orang validasi. tuh, kan kalau saya sendiri kan asli Sunda gitu. Oke oke. Jadi kalau misalkan nonton wayang, jangan sampai jangan di tengah Wah, jalan, jangan pulang, jangan cenah. pulang sana. Saya tuh nanya, nah ulah balik nanti bisa di pegat cenah ku jurig. Oh Oh. iya. Nah, Iya, Bro, ada, Oh Bro. iya. Ada, iya Bro, ada nonton berat. Oh wayang iya. teh kudu pi subuh, Bro. Ngeri, Bro. Kudu beres. Kudu pi beres, Bro. Nah, cuman kan saya mah orangnya apa ya? Rasional lah. Nggak percaya lah, saya tanya ke dalangnya. Kan Mang, lah, nah. ki nah, mau nonton wayang ulah nepi ulah di tengah-tengah gitu. Nyaeta salah satu nama meh si cerita dalam pewayangan itu masuk secara full gitu. Karena kan kalau kita setengah-setengah kan, pewayangan itu kan menceritakan tentang apa istilahnya namanya, kehidupan-kehidupan lah, tentang moral-moralitas di Indonesia gitu. Kalau kita setengah-setengah kan nanti takutnya salah paham gitu. Moralnya setengah teh ya, Bro, Setengah, asli Bro. nah ini Nah, bener. banyak dian totot teh kayaknya nonton wayangnya nggak sampai beres. Iya, iya. Iya sih, menarik, menarik, menarik. Sebenarnya merasa jika tuh fokus ya, orang sedang berimajinasi. Tadi orang melihat reels ya. Pertanyaannya cuma dua. Apa? Prabowo Subiantono atau mul Solono. Aduh, Bro. jadi berarti sebenarnya memang sebelumnya pernah melihat artikel. Jadi laki-laki, iya seorang laki-laki diibaratkan gitu. Kita tuh terkadang pikiran kita ngejok sendiri gini. Tergaulang anjing jadi. Popi, cow. Ada aja gebrakannya, ada aja gebrakannya. Nah, kembali ke pembahasan. Fuck interventionnya. Ternyata benar ya, orang akan ngajok di pikiran sendiri ya. Iya. Prabowo Subiantono atau mul. Itu ada di IG Kementerian Kegelapan. Iya. Nah, sebenarnya kan tadi ya bicara tentang hal-hal yang entah itu kepercayaan masyarakatnya ataupun misalkan kondisi masyarakat yang IQ-nya rendah. Nah, mungkin bisa jadi tadi para leluhur kita itu ingin menyampaikan kebaikan melalui pesan yang tersirat karena kondisi masyarakatnya seperti itu gitu. Melihat objek berarti ya. Kalau misalkan tadi kenapa ada bahasan orang pintar, kalau misalkan kata senior saya ya kembali menggunakan kata senior. Mulai. Adanya suatu kata itu karena ada pengalaman budaya yang ada di wilayah tersebut. Nah, sebenarnya apa bahasa Indonesianya dokter? Nggak ada. Jadi orang pintar gitu. Sehingga bisa jadi sebenarnya maksud dari orang pintar itu adalah dokter. Tapi karena tidak ada pengalaman budaya ataupun perkembangan bahasa, sehingga tadi namanya orang pintar. Itu misalkan bahasa Indonesianya komputer nggak ada. Cuma diganti WK Gitu. Kajeng C-nya. Seperti itu. Mistis kan, mistis juga nggak ada bahasa Indonesianya. Mistis apa? Coba kayak mistis aja. Mistis teh Dari Yunani ya. tiba-tiba kan Indonesia. Si tiba-tiba nih si Indonesia si tiba-tiba. Oke, berarti kan tadi sebenarnya kan melihat kondisi masyarakat sekarang kan lebih percaya terhadap tadi kebudayaan ya. Bukannya berarti tadi budaya itu membuat kemunduran, sebenarnya bukan. Cuman kan tadi mungkin langkah kesimpulan yang diambil dari suatu kebudayaan tersebut yang membuat seakan-akan bahwa kebudayaan tadi dipandang tadi suatu kemunduran atau negatif gitu, Brad. Karena kan tadi ya tadi kan kalau contohnya makan tadi buyak putih gitu. Padahal kan tadi sebenarnya masih leluhur teh dan kebudayaan teh mengajarkan bahwa
ada apa ya makna tersirat tentang kebaikan di balik itu teh. Cuman karena tadi mungkin masyarakatnya salah tangkap tentang hal itu sehingga tadi terbuat narasi yang terus narasi yang berseliweran tanya dan berkembang terus menerus sehingga tadi banyak up to date tentang hantu-hantu. Sebenarnya yang saya tahu sendiri kan, apalagi budaya saya sendiri, budaya Sunda itu kan budaya yang adiluhung gitu, yang banyak istilahnya siloka atau ini kata lah, banyak kata kan jatuh aja tiko sewa, Oh ticangklak, ya tikusruk. tikusruk. Nah itu, nah sebenarnya kalau masalah apa, itu tuh sebenarnya jadi hyperbola karena gini, budaya itu sendiri menurut saya ada suatu hal yang perlu untuk kemajuan. Kan ada orang yang menganggap budaya mah nggak perlu gitu. Iya. Nah itu perlu karena kita sendiri bisa mengetahui gitu kita dari ras apa, kenapa kita bisa ada di sini, di khususnya di Bandung gitu. Saya sih di Bandung, silsilah nenek moyang saya kemana sih, ininya gitu. Karena kan gen itu istilahnya terus berulang tuh. Nah, misalkan ada bapaknya teh hobi sepak bola, pasti anaknya nggak jauh-jauh dari sepak bola. Kan ada kemungkinan lah, walaupun nggak semuanya kan sama dengan hobi bapaknya. Ada bapaknya suka baca buku, kemungkinan anaknya baca buku kan besar juga. Betul. Itu sih sejarah itu budaya. Nah sebenarnya ada nggak sih manfaatnya? Kan kalau misalkan bicara gradasi wujud mah kan memang ada hal yang sifatnya material, ada yang imaterial kan gitu. Bisa jadi karena tadi hantu dan tanda kutip. Nah sebenarnya tarikan orang itu kan bukan pada wujudnya, tapi ada gak sih indikasi kepentingan orang yang menyebarkan ataupun orang yang mengkampanyekan tentang hantu melalui film, melalui propagandanya, melalui tadi apa sih konten-konten dan sebagainya. Kan karena kan tadi munculnya tadi setan-setan itu kan tahun 19-an ya. Iya. Pasti kan nggak semerta-merta tanpa adanya maksud dan tujuan. Ya. Bisa jadi biar masyarakat ataupun ya istilahnya mah tentara-tentara Indonesia itu sieun di hutan teh dan sebagainya macamnya. Menurut Kang Adli ada nggak sih kepentingannya gitu, kepentingan yang untuk menjadikan masyarakat Indonesia itu bodoh gitu? Pasti sih menurut saya sendiri, karena kan tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Iya betul. Tahun 98 juga kan krisis moneter kan ada penyebabnya George Soros kan gitu kan. Apalagi ini ya sengaja karena untuk apa? Untuk agar orang Indonesia tidak berpikir rasional. Nah itu agar poinnya bro. Istilahnya menerima langsung atau dogmatis terhadap sesuatu hal. Bukannya salah dogmatis, cuman sebisa mungkin kita cari tahu dulu kan. Nah itu sih. Iya. Berarti kan ada kepentingan di belakangnya. Pasti. Siapa yang memiliki kepentingannya berarti? Menurut ini ya, menurut Kang Adli ya banyak pihak sih kan. Banyak. Kalau ini ada negara maju pasti ada negara miskin. Ada orang kaya pasti ada orang miskin gitu. Oke. Nah logika sederhananya ya kalau semuanya jadi orang kaya, siapa yang mau kerja di pabrik? Istilahnya begitu. Berarti kalau semuanya konglomerat ini mah berarti balik lagi kepada sistem, berarti si mistis juga dibuat ya, maksudnya dipelihara teh karena tadi benar agar masyarakat tidak bisa berpikir secara rasional. Jadi memelihara kebodohan teh berarti masuk di pendidikan. Biasa ketarikannya banyak. Banyak. Padahal tadi dari hantu ya, dari hantu itu bisa nariknya tuh kalau misalkan kita kupas lebih dalam lebih jauh pisan teh efek nanti ngeri juga gitu ya, sebenarnya mah. Jadi butterfly effect. Iya, karena kan bahkan jauhnya mah ke propaganda gitu. Ya. Jadi propagandanya bagus ya. Maksudnya gini, kan misalkan tadi orang yang IQ-nya rendah atau misalkan IQ-nya rendah dan dia itu masih, kalau dalam bukunya Paulo Freire itu masih dalam kesadaran magis ya, kesadaran magis yang dia tuh tidak mempercayai sebab akibat gitu ya. Sehingga melihat suatu fenomena ataupun suatu kasus itu ya udah takdir. Oh adanya longsor di Bandung Barat itu azab. Ya kan banjir di daerah Braga itu azab karena banyak klub, banyak pelacuran dan sebagainya macamnya. Soal klub dan pelacurannya mah benar ada. Tapi karena itu penyebabnya kan tidak juga. Iya. Bukan berarti membenarkan klub atau pelacurannya gitu kan. Betul. Tapi tidak relevan. Nah, masuk ke tahap selanjutnya yaitu kesadaran naif ya. Oh sudah ada nih sebab akibatnya, tapi analisisnya dangkal gitu. Nah tadi ketiga kesadaran kritis. Oh iya mempercayai
melihat fenomena yang terjadi hari ini, ya udah itu sistemik, berarti ada sebab akibat. Adanya kepercayaan magis hari ini, kepercayaan mistis, itu kan ada sebabnya, ada akibatnya. Bisa jadi tadi ada kepentingan, biar masyarakat Indonesia bodoh, biar masyarakat Indonesia jadi takut, seperti itu. Tapi menurut orang tarik lebih jauh lagi itu, apakah ini teh ada peran pemerintah nggak sih tadi untuk memelihara si tentang mistis ini gitu? Nah, itu kan bisa ditanyakan langsung gitu ke pemerintahnya. Karena kan saya bukan karena saya kan bukan bagian dari Enggak, ini mah pemerintah. kita obrolan tongkrongan aja di warung Tongkrongan, kopi warung biasa kopi. ini mah kira-kira gitu. Kira-kira sih Menurut ada, ini mah menurut opini pribadi kayaknya ya, kan? Menurut opini pribadi ada ya. gitu. Kayaknya ada. Karena kan kalau rakyat kita pintar semua, nggak ada korupsi lagi karena kita kan pintar semua. Iya ya. Rakyat kita pintar kan, ada yang korupsi langsung. Kenapa ini korupsi? Kita semua serentak tolak gitu. Nah, orang nanya bicara pintar atau tidak pintar ya. Apakah kalau misalkan orang terinspirasi dari pertanyaannya Farudin Faiz, apakah yang menurut itu, apakah setiap orang pintar itu pasti baik atau tidak? Kalau orang pintar ya tidak sih, karena begini, kita itu pintar pasti kan mengandalkan mulut kita untuk berbicara. Iya. Kebanyakan semua orang lah tidak ingin mendengarkan kebenaran sebenarnya tentang suatu hal. Karena kenapa? Orang itu ingin mendengarkan kesenangan Yang dia sukai. Sok misalkan ya tadi analogi sederhana, kita ke dokter. Nah sebenarnya dokter teh pengen ngasih tahu bahwa kita teh waktu teh kan gak lama lagi. Iya. Nah kan dokter nggak semena-mena langsung, oh nih ya kamu 3 hari lagi atau 5 hari lagi, cuman kan oh ini beribadah gini. Nah itu sugesti. Kan kalau kita tahu kebenarannya kan kita panik teh. Sih, benar sih. Tidak sesuai. Oh, jadi pikiran, jadi serangan jantung lah hari takene. Kita kayaknya paena bro, lebih kepen. Nah sedangkan kenapa untuk khususnya untuk narapidana hukuman mati kan mereka dikasih tahu, maksudnya dikasih tahu tuh ada tanda-tandanya lah kapan dieksekusinya. Walaupun ke mereka tidak dikasih tahu, cuman kan tiba-tiba keinginannya dikabuli kan. Pernah dengar kan? Tiga makanannya apa dikabuli. Nah itu menurut saya apa ya, sebuah kenaifan manusia gitu. Dia itu ingin mendengarkan yang baik-baik aja gitu, bukan yang benar, yang baik-baik bagi dirinya gitu kan. Nah kenapa banyak yang tertipu oleh tipu muslihat politikus? Kenapa teh? Ya karena kita tidak meng-cross check gitu. Oh ini orang emang istilahnya latar belakangnya baik atau tidak gitu kan. Setiap orang itu dilihat dari polanya, pola perilaku, karena pola itu terjadi terus menerus. Kecuali dianya ingin berubah secara, tapi total juga tidak bisa sih. Masih ada perubahan bertahap gitu. Itu aja sih. Itu Kan tadi ya, untuk kita masuk ke tahap selanjutnya, misalkan kan dulu orang adalah orang yang memiliki kesadaran magis ya. Nah langsung tumbuhlah kesadaran tanpa diduga-duga, maksudnya orang nggak tahu ya titik awalnya orang masuk ke dalam, ya istilahnya sampai sekarang kesadaran naif lah ya, masih analisis dangkal. Ada nggak sih trigger agar seseorang itu sadar tuh, agar tadi memang yang goib itu pasti ada ya, karena kan tidak ada yang tidak ada gitu ya. Nah apa sih yang men-trigger orang itu untuk masuk ke dalam kesadaran tingkat selanjutnya gitu? Ya mungkin ini kejadian-kejadian yang membuat hidupnya berubah. Kayak misalkan contoh orang yang disayanginya meninggal, contoh orang tua gitu. Nah dia kan langsung dalam hati ini kan mempertanyakan, kenapa istilahnya ya, kenapa Tuhan ngambil orang tua saya gini-gini, kan pasti ada trigger gitu, atau hal yang dia sukai gitu. Nah ini juga menarik gitu ke pembahasan Nabi Ibrahim, karena sebentar lagi Idul Adha kan, kurban. Di situ tuh Allah kan ingin menjelaskan gitu bahwasanya ya jangan berlebihan terhadap suatu hal gitu, yang ada di kecintaan teh. Bersandarlah kepada aku. Nah maksud aku ini tuh kan Allah itu kan sebagai suatu hal yang mutlak, kebenaran tertinggi. Nah sebagai orang Islam, khususnya Muslim, sejatinya kita itu tidak boleh berpikir logika mistika sebenarnya. Boleh percaya hal gaib, kan gaib itu istilahnya yang samar atau tersembunyi, itu kan hanya Allah yang tahu gitu. Nah kita itu
mencari ke tahap selanjutnya, maksudnya kan banyak juga ilmuwan-ilmuwan muslim dulu ya, kayak Ibnu Sina gitu, Al-Jabar gitu kan. Nah kenapa sekarang menurun drastis? Nah menurut saya itulah salah satu halnya, karena yang tadi ada oknum gitu ya, ingin membuat umat Islam bodoh dengan kata Malaka, logika mistika, percaya terhadap hal-hal yang mistis. Udah tahu kan yang mistis itu kan tersembunyi gitu kan. Iya sih, benar sih bro. Kita kenapa nyari yang sembunyi gitu kan, yang kan tahu orang dia sembunyi. Sedangkan masih banyak urusanan di dunia. Bro, hal yang realistis. Iya betul. berarti tadi sih ini memisahkan tadi orang, ya bener sih bro, maksudnya orang mikir gini ya, mau misalkan tadi orang teh kumaha cara untuk menemukan kesadaran bener, orang teh kudu heula tadi ya kan, kadang kata orang Sunda mah nenggal cadasnya, nenggal cadas karena kue orang teh berpikir gitu, atau bisa jadi tadi atas keinginan dirinya kok di awal kita berbicara mah ya, lebih baik menurut saya sih keinginan dirinya, karena kalau istilahnya dengar cadas itu ini apa, menyebabkan trauma sih gitu. Ya benar. Ini ada ini buruk impactnya gitu, karena gini kan, saya pernah nanya ke istilahnya guru ngaji saya dulu waktu kecil, aya surga watir atuh di neraka. Yang tuh watir atuh, dia bagus menganalogikannya gini, kalau misalkan maneh bangor sana ku kolot maknya terus dileuleuyaan pasti dicabok atuh, pasti dihukum kan gitu kan sama orang tua kan, biar tidak mengulanginya. Tuh Tujuannya baik kok, ada konsekuensi. Gitu. Nah, daripada kita mendapatkan konsekuensi tersebut, mending kita sadar gitu. Itu benar. Mencegah lebih baik. Ya. Sedia payung sebelum badai. Nah, Iya berat. Berarti tadi ya si mistis ini mah sebenarnya bisa ditekan bila mana dari si masyarakatnya tuh bisa ada kesadarannya, maksudnya tadi nya tong waka ya, maksudnya tadi tong nepikan dengar cadas lah gitu. Iya. Sama bisa mikir, jangan terlalu mistis juga kan, kita teh hidup ya, kita wajib mempercayakan hal-hal goib, Tuhan juga goib, malaikat, jin gitu goib. Cuman kita kan makhluk, istilahnya makhluk apa yang nyata, yang real. Ya kita beribadah sesuai ketentuan yang Allah berikan gitu kan. Kalau juga kan nggak misalkan gini, kalau subuh 4 rakaatnya, pahalanya gede. Atau kan Allah juga tidak pernah istilahnya memberikan kata-kata yang bertemanlah kamu dengan jin gitu kan, enggak. Iya sih. Kan percayalah kamu terhadap hal-hal goib, kan cukup percaya aja. Cukup percaya aja, nggak usah jadi sekutu lah ya, nggak usah bersekutu ya, nggak usah berteman ya. Ya cukup berat juga sih sebenarnya tadinya untuk merubah si pola pikir masyarakat mah ya. Cuman kan tadi itu teh kan berat, maksudnya tuh si tontonan juga mempengaruhi kalau menurut orang mah, karena itu teh menyebar luas ya si itu teh. Bukan berarti tadi kita tidak percaya terhadap yang gaib gitu. Sebenarnya mah kan tadi kalau misalkan efeknya hanya sekedar untuk entertain gitu, kalau misalkan orang-orang sana bawa ini mah sekedar entertain gitu, itu mah sebenarnya untuk hiburan aja, itu mah sebenarnya nggak masalah gitu. Cuman kan yang menjadi masalah teh ketika seseorang teh sampai mempercayai, bahkan mendalami lebih jauhnya teh gitu. Enggak, bukan mendalami, menyembah. Kan itu lebih bahaya kan, lebih bahaya gitu. Terciptalah ilah-ilah yang lain kan, sembahan yang lain, yang dimana itu teh akan mempengaruhi terhadap tadi pola pikir dan juga apa? kebiasaan dari masyarakat gitu. Jadi tadi ya udah ya tontonan-tontonan tadi berseliweran mah jadikan entertain aja berarti ya, jangan menjadikan itu sebagai suatu kepercayaan ya berarti ya. Tapi misalkan tadi ilmu tenaga dalam, ini jadi teman aku ada, jadi dulu aku SMA 27 kan ya, ada eskul merpati putih berat. Oh iya. Ada pencak silat. Jadi ada ujian-ujian naik tingkat atau naik pangkat ya disebutnya, orang nggak tahu lah. Jadi tadi berat baru udah kurang teh, ada beberapa temen orang ya yang ikut merpati putih teh, mainnya teh bisa ngebelahin bata, ini ngebelahin tadi besi bro, dan real aja pas kuliahnya, emang si besi nate si gitu. Dragon yang dragon gitu. Yang dragon itu, apakah itu teh ilmu bersekutu dengan jin atau tadi memang itu teh sebenarnya ada ilmu yang bisa dipelajarinya gitu, ada trik kayaknya atau trik gitu. Kalau trik sih mungkin di perguruan lain ada juga, cuman yang real juga ada. Karena begini, kayak misalkan contohnya kan
yang kita hype kan salam dari Binjai kan pohon pisang aja kan hancur gitu. Itu istilahnya ada kalau dalam bela diri body conditioning. Jadi kita memposisikan tubuh kita itu kebal terhadap sesuatu hal, kayak misalkan itu kayu kan sakit, kita tak terus istilahnya pelan-pelan dulu 100 kali gitu. Atau mukul samsak kan nggak bisa langsung jago Ya gitu. sakit berat samsak urang anggap sepi ke samsak. Oh iya. Nyobaan boleh cek bro, iya bro. Oh iya. Asli bro, seberat itu bro samsak. Atau misalkan ada juga di Muay Thai yang namanya shin conditioning, jadi di mana si tulang kering kita itu kayak diputar gitu pakai sapu atau pakai kayu lidi, diputar-putar gitu kan, pertama sakit, perih, lama-lama enggak. Sampai orang ada yang tadi Muay Thai ya, najongan tiang listrik bro. Oh iya. Asli bro, dan tadi bengkok tiang listrik kita lama-lama. Sekali teh iya nasa nu bengkok. Enggak maksudnya tadi tiang listrik bengkok. Orang dulu kan orang juga ikut silat ya waktu SMP. Anjing. Silat nanti Taji Malala bukan Mas? Lain. Oh iya. GRB, Gelaraga Budaya Aji Putih. Nah, jadi cenah ketika latihannya ambil sapu so selonjorkan tangannya kakinya di kieu tak gitu anjing. Karena tadi apa sih apa Shin tadi? conditioning. Shin conditioning bro. Namanya itu tuh. Berarti tadi sebenarnya lain mistis teuing bro ya, berarti itu teh bukan suatu hal yang magis gitu. Sama tenaga dalam sendiri kan, apa istilahnya, kalau dulu ada ini Kyokushin, pernah di Kyokushin namanya teh siapa ya, saya lupa lagi gitu. Ada karate Kyokushin. Nah dia itu saking hebatnya, banteng aja bisa hancur kepalanya. Di apa? Oh, kepala Dipukul. sama kepala. Oh, dipukul banteng nih, dia pukul. Hancur itu. Founder Kyokushin karate ini, teman-teman bisa cross check gitu, saya lupa namanya. Saking ya dia hebatnya gitu, karena ya pertama dia membiasakan dirinya. Dan kenapa apa istilahnya olah napas itu penting, karena napas itu ialah memompa darah kita. Jadi kapan reaksi kejut itu bisa terjadi. Ada ilmunya bro. Bukan sekedar dikiekeun pokoknya. Bro, ternyata bro. Kalau misalkan kayak Bruce Lee kan one in punch yang begini. Tahu gitu. Iya. Nyatanya karena itu ada apa refleks dan olah napas. Berarti tadi lain ku jin teuing berarti ya. Nah, olah napas ini penting dalam berbagai aspek dunia olahraga. Kayak contohnya ada yang juara dunia itu berenang tuh Michael Phelps. Nah, dia itu memang dianugerahi oleh Tuhan, tubuhnya itu paling sempurna untuk istilahnya memecah aliran air. Juara dunia lancip gue kayak kapal ya maksudnya. jadi setiap atlet atau setiap manusia, jika kita bersungguh-sungguh maka pasti kita bisa berhasil akan hal tersebut Ya, betul. Karena misalkan kan kayak tubuh petarung kan beda sama tubuh atlet voli atau atlet bola atau atlet renang, kan tubuhnya itu memiliki karakteristik yang berbeda gitu sih. Tapi kan dilatih juga kan? Dilatih Tuh intinya. teman-teman, kunci nama bukan bersekutu dengan jin, bisa kayak gitu teh. Kan ada juga yang ini misalkan yang saya juga lihat di TikTok pakai ini gede kan. Oh saya watin bro, enggak bro. Kurang yakin. Ngebotol arak aja. Tak pecah. Tong jadi aja. Kurang yakin. Karena gini lebih aja ya, bukannya saya ini ya, cuman kalau memang apa yang kayak begitu yang istilahnya instan tersebut hebat, coba masuk ke MMA. Iya sih benar. Atau UFC kan. Ya. Ilmu laduni teh Kan bro. mereka gini, statement mereka, ilmu ini digunakan untuk terdesak saja. Membela diri. Membela dirinya kan. Bukan Ya, untuk sebenarnya dipamerkan. Efisiensi anggaran bisa ya misalkan kumpulkan seluruh orang yang bisa nyantet di Indonesia. Santet itu orang-orang Israel. Itu clear, bro. kita nggak harus beli pistol, nggak harus beli tank baja, jet tempur sebagai macamnya gitu. Cuman Ya udah we, bikin perhimpunan Dukun masyarakat santet. ya, dukun santet gitu. Untuk menyerang tadi anjing. Perang dagang, perang asli, nuklir bro, itu batal bro. semua. Batal semua. bro. Seharusnya Nah, Misalkan ya. santet itu tidak bisa terjadi jika orang misalkan saya mau nyantet orang di Jawa Timur, saya orang Jawa Barat, nggak bisa. nggak bisa. Terbatas regional, bro. Regional. Oh, Kenapa? Kantis. Ini alasan nasionalnya ya. Ini dari istilahnya praktisi dukun santet. Anjing. Saya pernah ngobrol ya. Iya, mana benar gitu. Nah, pertama setelah saya selidiki lebih dalam,
dia itu memberikan istilahnya sugesti dulu. Mau sugesti bagaimana, misalkan oh ini alamatnya di mana, orang ini gini. Nah biasanya kan kalau misalkan emang dia malas mager, ini kamu taburkan ini ke orang yang gak kamu suka, ke dompetnya atau di depan rumahnya. Nah jadi si orang yang ingin disantet itu tersugesti, kok ada bangkai tikus, kok ada ular, kok ada kalajengking. Nah jadi dia itu ketakutan kan, muncullah penyakit atau nanti misalkan taburkan bubuk ini di sekitar halaman rumah. Nah dukun santet sendiri itu pintar, dia itu tahu istilahnya kan kalau kayak Munir itu ada namanya zat arsenik yang bisa membunuh. Nah ada dukun santet yang menggunakan zat arsenik Canggih, bro. jadi misalkan ini Ahli kimia. ditaburkan di sekitar halaman rumahnya atau misalkan di ini motor, grip motor dia, Iya. atau di mana yang dia sering ini kan gitu. Nah kan jadi orang tuh sakti ini bisa meninggal ya, bukan juga karena dia Berarti mana bener disebut orang pintar, bro. Ahli kimia, ahli bro. kimia. Ahli Ada kimia, juga bro. sama pesulap merah kan ya. Nah, ya istilahnya dia membuktikan beberapa trik. Misalkan tadi ada kayu apa jadi merah gitu kan. Ternyata kan kayunya mengandung zat Fuck, apa. orang nonton yang itu yang pakai air anget kan. Iya. Di Vindes itu aja yang nonton lagi baru tadi Iya. tadi subuh ya. Ahli kimia, cuman untuk pertama kali dia pasti menghancurkan mentalnya dulu, sugesti dulu, sugesti di rumahnya, taburin apa. Oh ini ada yang nyantet. Jadi kan mentalnya teh turun. Kayak kepala babi sama bangkai tikus juga, Iya, berarti itu gitu. bentuk santet bisa jadi. Bisa jadi bentuk santet. Oke, bro. Untung majalah Tempo nggak tersuges. Tersuges bahaya kalau Untung. suges. Bahaya kalau tersuges, tadi takutnya kan tadi jadi sakit. Iya. Nah, tadi teh kepikiran tapi ente ngomong wae. Nah itu pentingnya aku diam. Nah, kita sih ya teman. Iya, Intermezzo. intermezzo. Nah, jadi kan ada beberapa pengalaman ya, baturan-baturan orang yang dia tuh sama juga di Pancasila. Dia tuh mengklaim dirinya punya 5 kemampuan. Anjay, apa tara tapi. Yang pertama bisa melihat hal gaib, yang kedua punya peliharaan, yang ketiga bisa mendorong, bisa menyentuh sedikitnya langsung mental gitu ya. Nah, yang keempat itu tahu seseorang itu lagi di mana sama siapa dan ngomongin apa aja. Yang kelima itu dia tuh bisa menirukan gerakan Pancasila orang lain. Kan ada gerakan-gerakannya. Itu bisa ditiru cuma sekali lihat. Kayak gitu. Bahkan lebih bagus ya. Nah, berarti anjing deh. Bakal mah percaya udah. Percaya pisan eta. Jadi kan dulu mah dilombainnya gerakan-gerakan tuh. Jadi ada misalkan orang perguruan A dan teman orang tuh perguruan B. Kita dilombakan satu sama lain itu memperagakan ciri khas keguruannya. Nah, berarti dengan sekali lihat itu bisa apa sih namanya? Menjiplak, bahkan lebih bagus dan lebih gagah lah cenah. Nah, jadi dia tuh bilang kayak gini, yang nu hideung mah ku hideung deui cenah. Kan dia tuh ingin tobat hanya menghilangkan itu. Jadi harusnya teh dia tuh mandi ke satu sumber air. Ingin menanyakan dulu, nu hidung itu maksudnya teh dia teh kulitnya gelap atau gimana? Bukan. Jadi dia tuh ingin tobat, menghilangkan kelima indera ini. Jadi karena dia istilahnya mah risih ya lama-lama teh. Jadi gurunya itu tahu dia di mana, sama siapa, ngobrolin apa aja. Gitu. Misalkan orang teh di dia tiluan, orang boga senior, guru lah senior. Nah, orang teh ngobrolkan guru orang, tiba-tiba guru orang teh masuk ke raga orang. Sok siang ngomong naon tentang orang. Tiba-tiba gitu. Nah, pernah kejadian, klaim dia seperti itu. Sehingga di sana baturan-baturan aja circle teh gak nyaman. Gitu. Gak bisa gibah. Gak bisa gibah dan sebagainya macamnya, singkat cerita seperti itu. Nah, dia tuh ingin menghilangkan kelima kemampuan itu karena tadi ya misalkan ngelihat ke pintu ada apa, ngelihat ke sini ada apa. Nyaman Kan banyak kemampuan teh gitunya. Sebenarnya mah baik sih kalau dia punya kemampuan itu khususnya untuk BIN ya, Badan Intelijen Negara. Gurunya kan di pusat, dia jadi BIN, tahu dia. Nggak usah ada informasi lagi lewat apa gitu kan. Oh ini musuh posisi di sini. Ada konferensi di sini kan. Nggak Itu usah satu lagi hal yang ya. bagus sebenarnya buat pemerintah gitu. Kudu namanya. Nah, dia tuh jadi gini bilang, "Anjing, orang teh risih euy dengan istilahnya kemampuan orang ieu." Padahal dia teh istilahnya bersusah-susah ya. Mendapatkan itu Puasa putih heula namanya. 40 poin 40 hari dan sebagainya macam. Nah, dia tuh ke pamannya lah. "Mang, ieu kumaha cara ngelingeutkeun ieu?" cenah.
oh nu kieu mah hideung cenah ilmu hitaman kudu ku ilmu hitam deui geus cenah gilu ka lembur di Garut cenah ka Garut dan di Garutnya ada sumber mata air langsung eta cenah cokot nu dihandap naon asa teu ngalabukeun naon ternyata ada Kris. bukan paku so pakuna kubur ini saya teh kita bener Oh itu tuh tapi dia apa? Bopit ngeliat langsung gitu. ngeliat langsung dia cuma nyerita aja gitu. Oh cerita. Percaya tapi Baheula ya, percaya itu teman-temannya contoh konkret langsung. saya bertanya-tanya Atau Procim. Sorry Pit. Efek ini. Aduh. Ngambek si Ganang ngambek. Waduh, wah hodam si Bopit hodam si cuma Bopit ditegur hodam si Bopit hodam Sorry. ayo terus kasih emosi Asli anjing langsung. Ya. Jangan guruna apalin we. Oh, wah, wis. Kan orang udah setiap sedia tisu. Dia lebih banget Itu lebih orang. maju Tiganya sih boga indra iya bro bisa melama masa depan bro tisu bro langsung disiapkan satu-satunya narasumber ya bro tisu awalan campuran nyediakeun tisu di dia